어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 going 이불 속에서 going은 언제나 너에게 going Every night, in my mind, I feel the perfume of the skin. Baby, I don't deny. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vera Siska, NIM 2223250044. Di sini saya akan membuat video pembelajaran untuk memenuhi tugas UTS. Mata pelajaran perkembangan peserta didik. Di sini saya akan membahas tentang teori permulaan, perkembangan AUR secara umum. Perkembangan anak usia dini. Awal masa kanak-kanak berlangsung dari usia 2-6 tahun. Oleh orang tua disebut sebagai usia problematis, menyulitkan atau main. Oleh para pendidik disebut usia prasekolah, dan oleh para ahli psikologi sebagai prakelompok, penjelajah atau usia bertanya. Pendidikan anak usia dini telah banyak berkembang di masyarakat, baik yang ditumbuh kembangkan oleh instansi pemerintah maupun oleh masyarakat. Misalnya, Bina Keluarga Balita yang dikembangkan oleh BKKBN atau penitipan anak oleh Depsos atau dulu, TK oleh Depdiknas, TPA oleh Depak, dan kelompok bermain oleh masyarakat. Hal ini terlihat dari pendidikan yang dilalui, yaitu 1. Pada jalur pendidikan formal, pendidikan anak usia dini berbentuk taman kanak-kanak atau TK, Raudatul Atfal atau RA, atau yang sederajat. 2. Pada pendidikan non-formal, pendidikan anak usia dini berbentuk kelompok bermain atau KB, taman penitipan anak atau TPA, atau yang sederajat. 3. Pada jalur informal berupa pendidikan keluarga atau pendidikan yang diselenggarakan oleh lingkungan masyarakat. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional memasukkan pendidikan keluarga dan lingkungan yang dikemas dalam jalur pendidikan informal. Pasal 27 sebagai bagian tidak terpisahkan dalam sistem pendidikan nasional. Pentingnya pendidikan anak usia dini diperhatikan sehingga keluarga yang merupakan lingkungan pertama yang paling bertanggung jawab atas berlangsungnya kegiatan ini. Sebab dari lingkungan keluargalah yang terdiri dari ayah, ibu, dan saudara-saudara seorang anak dapat mengisi usia emasnya, yakni hingga 5 tahun. Meskipun banyak teori yang mengarah pada pentingnya faktor bawaan, dikenal dengan teori nativisme dalam memberikan pengaruh pada seorang anak, tetapi juga dibantah oleh hadirnya teori empirisme yang mengusung bahwa seseorang dalam perkembangannya dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Namun, belum cukup juga untuk menjelaskan pengaruh yang paling besar bagi seseorang dalam membantu anak mengisi hari-harinya, sehingga muncul teori ketiga yang dikenal dengan teori konvergensi yang berusaha menyatukan kedua teori tersebut dengan mengungkapkan bahwa faktor lingkungan sangat berpengaruh bagi setiap orang dalam menjalani aktivitasnya, terutama bagi anak yang baru tumbuh dan berkembang. Adapun karakteristik perkembangan anak usia dini dapat dilihat sebagai berikut. Perkembangan fisik motorik. Pertumbuhan fisik pada setiap anak tidak selalu sama. Ada yang mengalami pertumbuhan secara cepat, ada pula yang lambat. Pada masa kanak-kanak, penambahan tinggi dan pertambahan berat badan relatif seimbang. Perkembangan motorik kasar seseorang anak pada usia 3 tahun adalah melakukan gerakan sederhana seperti berjingkrak, melompat, berjalan ke sana kemari, dan ini menunjukkan kebanggaan dan prestasi. Sedangkan usia 4 tahun, si anak tetap melakukan gerakan yang sama, tetapi sudah berani mengambil resiko seperti si anak dapat naik tangga dengan satu kaki, lalu turun dengan cara yang sama, dan memperhatikan waktu
waktu pada setiap langkah. Sebagian ahli menilai bahwa usia 3 tahun adalah usia bagi anak dengan tingkat aktivitas tertinggi dari seluruh masa hidup manusia. Adapun perkembangan motorik halus dapat dilihat pada usia 3 tahun, yaitu kemampuan anak-anak masih terkait dengan kemampuan bayi untuk menempatkan dan memegang benda-benda. Pada usia 4 tahun, koordinasi motorik halus anak-anak telah semakin meningkat dan menjadi lebih tepat seperti bermain balok. Kadang sulit menyusun balok sampai tinggi sebab khawatir tidak akan sempurna susunannya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feli Junika, NIM 2223250029. Di sini saya akan membuat video pembelajaran untuk memenuhi tugas UTS mata pelajaran perkembangan peserta didik. Di sini saya akan membahas tentang teori permulaan perkembangan anak usia dini secara umum. Baiklah, saya akan menjelaskan 9 teori permulaan perkembangan anak usia dini. Yang pertama itu ada teori yang berorientasi biologis atau nativisme. Teori ini mengemukakan bahwa anak lahir telah dilengkapi pembawaan bakat alami atau kodrat, dan pembawaan inilah yang menentukan wujud kepribadian seorang anak. Dengan demikian, maka pendidikan bagi anak akan sia-sia dan tidak perlu dihiraukan. Aliran nativisme berasal dari kata natius atau lahir, nativis atau pembawaan, yang ajarannya memandang manusia atau anak manusia sejak lahir telah membawa sesuatu yang disebut potensi dasar. Aliran nativisme ini bertolak dari Leibnizian tradition yang menekankan kemampuan dalam diri anak, sehingga faktor lingkungan termasuk faktor pendidikan kurang berpengaruh terhadap perkembangan anak dan proses pembelajaran. Dan teori yang kedua itu ada teori lingkungan. Dalam sekelompok teori lingkungan termasuk teori belajar dan teori sosialisasi yang bersifat sosiologis. Teori-teori belajar mempunyai sifat yang berlainan. Persamaan yang ada di antara berbagai teori belajar itu ialah bahwa mereka semua memandang belajar sebagai sesuatu bentuk perubahan dalam disposisi seseorang yang bersifat relatif tetap, sedangkan perubahan tersebut tidak disebabkan oleh pertumbuhan. Menurut perspektif ini, seluruh perilaku manusia bisa dijelaskan merujuk pada pengaruh lingkungan. Yang ketiga itu ada teori kognitif Jean Piaget. Piaget memiliki teori kognitif terkait perkembangan anak. Fokusnya pada pola pikir seseorang. Ide utama dari Piaget adalah anak berpikir dengan cara berbeda dibandingkan dengan orang dewasa. Yang keempat itu ada teori psikodinamika atau psikososial. Erik Erikson merupakan penganut teori psikodinamika atau psikososialis dari Freud. Erikson menerima dasar-dasar orientasi umum dari Freud, namun menambahkan dasar-dasar orientasi mengenai tahapan perkembangan psikososial. Secara umum, tahapan perkembangan psikososial ini mengenakan
perubahan perkembangan sepanjang siklus kehidupan manusia. Masing-masing tahap terdiri dari tugas yang khas yang menghadapkan individu pada suatu permasalahan atau krisis bila mana tidak dapat melampaui dengan baik. Semakin individu tersebut mampu memahami krisis, maka akan semakin sehat perkembangannya. Yang kelima itu ada teori ilmu kerohanian. Tokoh yang paling utama dalam teori ini adalah Edward Sprague 1882 sampai 1962. Titik berat pandangnya adalah pada kekhususan psikis individu. Sesuai dengan pendapat Dilthey tahun 1833 sampai 1911, Sprague mengemukakan bahwa gejala psikis seseorang sulit diterangkan dalam halnya menerangkan gejala fisik. Yang keenam itu ada teori interaksionalisme. Menurut teori ini, perkembangan jiwa atau perilaku anak banyak ditentukan oleh adanya dialektif dengan lingkungannya. Maksudnya, perkembangan kognitif seorang anak bukan merupakan perkembangan yang wajar, melainkan ditentukan interaksi budaya. Pengaruh yang datang dari pengalaman dalam berinteraksi budaya, serta dari penanaman nilai-nilai lewat pendidikan atau disebut transmisi sosial. Itu diharapkan mencapai suatu stadium yang disebut ekuilibrasi, yakni keseimbangan antara asimilasi. Yang ketujuh itu ada teori konvergensi, yaitu teori ini menganjur utamanya adalah William Stein ungkapkan bahwa perkembangan jiwa anak lebih banyak ditentukan oleh dua faktor yang saling menopang, yakni faktor bakat dan faktor pengaruh lingkungan. Keduanya tidak dapat dipisahkan, seolah-olah memadu bertemu dalam suatu titik. Kelapan itu ada teori rekapitulasi, yang dimana teori ini berarti ulangan. Yang dimaksudkan di sini adalah bahwa perkembangan jiwa anak adalah merupakan hasil ulangan dari perkembangan seluruh jenis manusia. Pertanyaan terkenal dari teori ini adalah anogenis recapitulate filogenisa, atau perkembangan satu jenis makhluk adalah mengulangi perkembangan seluruhnya. Dan yang terakhir itu atau yang 9 itu adalah teori psikoanalisis. Teori psikoanalitis ini dari Freud menekankan pentingnya pengalaman masa kanak-kanak awal dan motivasi di bawah sadar dalam mempengaruhi perilaku. Freud berpikir bahwa dorongan seks dan insting dan dorongan agresif adalah penentu utama dari perilaku, atau bahwa orang bekerja menurut prinsip kesenangan. Materi menurut Islam dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Varianti Verika, NIM 2223250034. Di sini saya akan membuat video pembelajaran untuk memenuhi tugas UTS mata pelajaran perkembangan peserta didik. Di sini saya akan membahas tentang teori permulaan perkembangan anak usia dini secara Islam. Baiklah, saya akan menjelaskan teori permulaan perkembangan anak usia
Stimulasi pada anak sejak lahir sampai usia 6 tahun yang dilakukan melalui pemberian stimulus atau rangsangan pendidikan yang akan membantu pertumbuhan dan perkembangan anak sesuai dengan firman Allah. Perintahkan keluargamu untuk mengerjakan sholat dan bersabar atasnya. Quran Surat At-Taha ayat 132. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, ajarkan sholat pada anak-anak saat umur 7 tahun. Hadis riwayat At-Tirmizi. Maka sejak anak masih berusia dini, orang tua itu perlu menjadi teladan yang baik, seperti membiasakan anak-anak ikut sholat berjamaah, untuk memberi contoh dan memicu timbulnya keinginan dari anak itu sendiri. Teladan yang baik merupakan hal terpenting dalam mendidik anak. Seperti yang telah kita ketahui, bahwa seorang anak itu suka meniru tingkah laku orang tuanya. Bila orang tuanya memberikan teladan yang baik, maka anak tersebut akan menjadi pribadi yang baik. Begitu juga sebaliknya. Maka orang tua perlu memperhatikan dan tidak menganggap enteng masalah ini. Kemampuan dan indera diperoleh seorang secara bertahap. Semakin bertambah usia seseorang, maka bertambah pula kemampuan pendengaran, penglihatan, dan akalnya, hingga sampailah ia pada usia matang atau dewasanya. Dengan bekal pendengaran, penglihatan, dan hati nurani serta akal itu, anak pada perkembangan selanjutnya akan memperoleh pengaruh sekaligus berbagai didikan dari lingkungan sekitarnya. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah, setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah, maka kedua orang tuanya lah yang menjadikan anak tersebut beragama Yahudi, Nasrani, ataupun Majusi. Hadis riwayat Bukhari, Abu Daud, dan Ahmad. Berdasarkan ayat tersebut di atas, dipahami bahwa anak lahir dalam keadaan lemah dan tak berdaya, dan tidak memiliki pengetahuan apapun. Tetapi Allah membekali anak yang baru lahir itu dengan pendengaran, penglihatan, dan hati nurani serta otak. Dengan ini, manusia dapat membedakan di antara segala sesuatu, mana yang bermanfaat dan mana yang tidak. Selain hal-hal yang dilakukan saat anak masih bayi, dalam masa anak usia dini, ada beberapa hal yang perlu dilakukan orang tua sebagai bentuk praktik atas apa yang telah diajarkan dan dicontohkan. Salah satu hal yang perlu ditanamkan pada diri anak sejak dini adalah kesadaran untuk mengerjakan sholat wajib, agar mereka siap untuk memasuki pendidikan lebih lanjut. Dalam pandangan Islam, segala hal pasti memiliki dasar hukum, baik itu dari dalil nakliyah maupun dalil akliyah. Begitu juga halnya dengan pelaksanaan pendidikan pada anak usia dini. Berkaitan dengan pelaksanaan pendidikan anak usia dini, Allah berfirman, dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, dan Dia memberimu pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu bersyukur. Quran Surat An-Nahl ayat 78. Sekian video dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan atau materi yang disampaikan. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih yang sudah menonton.